Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang puasa dalam kitab menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang kali ini kita akan membahas sampai kepada bahasan tentang sunnah-sunnah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Imam Al-Ghazali berkata, wa ammas sunanu fasitun takhirus sahuri wa ta'jilul fitri bitamri awil ma'i qabla sholati wa tarkus siwaki ba'da zawali wal judu fi syahri ramadhana lima sabaqa fi fadailihi fi zakat wa mudarasatul Qur'an wal i'tikafu fil masjid la siyama fil ashril akhiri bahwa adatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al ashrul awakhir tawal firasha wa saddal mizara wa da'aba wa ad'aba ahlahu ayadamun nasaba fil ibadati idh fiha lailatul qadar wal aghlab annahu fi autariha wa asbahul autar lailatu wa asbahul autar lailatu ihda wa thalasin wa khamsin wa sab'in wa tatabu'u fi hadzal intikafi aula fa inna dzara intikafun mutatabi'an au nawahu in qata'a tatabu'uhu bil khuruji min ghairi daruratin kama law kharaja li iyadatin au syahadatin au janazatin au ziyaratin au tajdidi taharatin wa in kharaja li qada'il hajati lam yanqati walahu ayyatawadda'a fil baiti wala yanbaghi ay ya'ruja ala sughlin akhara kana sallallahu alaihi wasallam la yakhruju illa li hajatil insan wa la yas'alu 'anil maridi illa maran wa yaqta'u tatabu'u bil jima'i wa la yanqati'u bit takbir wa la basa bil masjidi bit tib wa aqdin nikah wa bil akli wan naum wa ghusliyat bit tasdi fa kullu dhalika qad yahtaju ilaihi bit tatabu wa la yanqati'u tatabu bi khuruji ba'di badanihi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadna ra'sahu fatarajjalahu Aisyah radhiyallahu anha wa hiya fil hujrah wa ma kharajal mu'taqifu liqada'i hajatihi fa idza ada yanbaghi ay yasta'nifa niyata illa idza kana qad nawa awalan asrata ayyamin mathalan wal afdal ba'da ma'a dzalika at-tajdid. Adapun hal-hal sunnah dalam berpuasa menurut Imam Al-Ghazali ada 6. Satu, mengakhirkan sahur sampai menjelang terbitnya fajar. 2, menyegerakan berbuka ketika matahari telah tenggelam, dan itu menandakan bahwa mulai waktunya berbuka, maka disunahkan kita segera berbuka. Yang lebih utama dengan yang disunatkan dengan kurma
atau kalau tidak ada dengan air sebelum kalau tidak ada kurma, ya baik itu kurma kering kebasah atau kurma kering ya. Atau kalau tidak ada air sebelum menjalankan, atau kalau tidak ada dengan air sebelum menjalankan sholat maghrib, atau dengan manisan-manisan yang lain. Yang ketiga, disunatkan tidak menyikat gigi atau bersiwak setelah tergelincirnya matahari. 4. Disunatkan meningkatkan kemurahan hati kita pada bulan Ramadan. Ya. Disunatkan meningkatkan kedermawanan atau kebermurah hatian kita pada bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, mengkaji atau mentadarus Al-Quran, tadarus Al-Quran. Tadarus itu bukan hanya membaca ya, tetapi membaca dengan merenungkan atau mengkaji makna-makna Al-Quran. Itu namanya tadarus. Kalau hanya membaca, itu namanya qiraah. Itu namanya qiraah. Seperti yang galibnya atau yang biasa kita di beberapa tempat dilakukan, bahkan memakai pengeras suara segala ya. Yang dimaksud di sini, yang disunatkan adalah tadarus, bukan hanya membaca tapi mengkaji kandungan makna dari Al-Quran. Kemudian yang keenam, i'tikaf di masjid. I'tikaf itu artinya disebutkan di dalam oleh ulama dalam beberapa kitab fikih. I'tikaf adalah berdiam diri ya di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah. Berdiam diri di masjid, di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan dengan cara tertentu, disertai dengan niat. Beriktikaf yang keenam, disunatkan beriktikaf di masjid, terutama pada 10 malam terakhir, apalagi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Selain ini juga selain itu, ini juga merupakan kebiasaan Rasul SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah dan statusnya menurut Al-Hafidh Al-Iraqi ini muttafaq alaih. Diceritakan bahwa idza dakhala al-asrul awakhiru tawal firasha wa asaddal mizara wa da'aba wa ad'aba ahlahu. Rasul apabila memasuki 10 malam terakhir Rasul melipat tikarnya, tawal firash, melipat tikarnya. Maksudnya adalah bersiap mengkhususkan diri untuk ibadah, mengencangkan ikat pinggang serta menggiatkan diri dan keluarganya. Serta bukan hanya beliau saja yang menyiapkan diri untuk ibadah pada 10 terakhir bulan Ramadan, tapi juga beliau mengajak keluarga-keluarga beliau. Beliau menggiatkan diri untuk beribadah terlebih dalam 10 malam terakhir ya, dalam 10 malam terakhir. Jadi 20, 21 sampai 29 atau 30 karena penanggalan Hijriah ya, biasanya kalau tidak 29 hanya sampai 30. Mengapa demikian? Karena di malam terakhir itu jumhurul ulama, kebanyakan ulama berpendapat di situ ada Lailatul Qadar. Lebih diutamakan lagi pada malam-malam ganjil, pada 10 terakhir itu, seperti malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, atau mungkin juga malam ke-29.
Kalau penanggalannya sampai 30. Namun berturut-turut beriktikaf di setiap malam adalah lebih baik. Tapi lebih baik beriktikaf setiap malam. Jadi dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai dengan tanggal 10, atau di 10 terakhir dari mulai tanggal 20 sampai 29 atau 30. Jika seorang, ini masalah misalnya, jika seorang bernadar untuk beriktikaf terus menerus, misalnya orang bernadar untuk beriktikaf terus menerus, atau meniatkan iktikaf terus menerus, maka apabila dia keluar dari masjid tanpa ada keperluan mendesak, tanpa ada kebutuhan yang mendesak, seperti halnya keluar untuk menjenguk orang sakit, memberi kesaksian, mengantar jenazah, mengunjungi seseorang, silaturahmi ya, dan memperbarui wudhu, maka batalah niat iktikafnya, iktikaf nadarnya batal. Lain halnya ya, kecuali kalau keluar dari masjid itu untuk kebutuhan pokok, misalnya membuang hajat, maka tidak terputuslah membuang hajat misalnya ya, maka niatnya itu dia tidak terputus. Bahkan ia boleh berwudu di rumah ya, namun semestinya ya tidak diteruskan dengan aktivitas yang lain selain berwudu itu. Dalam sebuah riwayat disebutkan karena sallallahu alaihi wasallam la yakhruju illa li hajatil insan wa la yas'alu 'anil marid illa marran. Ketika saat beriktikaf, Rasul tidak keluar masjid kecuali untuk memenuhi keperluan manusia. Beliau juga tidak kecuali untuk memenuhi keperluan yang dibutuhkan manusia, hajat manusia yang pokok seperti disebutkan tadi. Beliau juga tidak menanyakan keadaan orang sakit misalnya, kecuali melewatinya saja. Ini hadis dari Siti Aisyah muttafaq alaih statusnya. Bisa juga disebut terputus niat i'tikaf yang terus-menerus itu dengan melakukan hubungan suami istri atau bahkan mencium istrinya. Namun tidak batal dengan menggunakan wewangian ya. Namun tidak batal i'tikaf dengan menggunakan wewangian ya. Kalau hanya menggunakan wewangian itu tidak membatalkan niat i'tikafnya di masjid. Atau melakukan akad nikah, makan, tidur, atau cuci tangan, itu tidak membatalkan niat terus-menerus dalam i'tikaf atau niat nadar i'tikafnya. Sebab semua itu diperlukan dalam menjalankan, sekalipun dalam menjalankan i'tikaf betul. Sebab itu semua sangat diperlukan ya. Terkadang diperlukan dalam menjalankan i'tikaf yang terus-menerus itu. Juga tidak batal terus-menerusnya i'tikaf. Niat terus-menerusnya i'tikaf hanya mengeluarkan sebagian badannya. Sebab Nabi sendiri pernah mendekatkan kepalanya dan diisi rambutnya oleh Sayyidatina Aisyah. Padahal Sayyidatina Aisyah berada di kamarnya. Karena kamar masjid itu berdempetan ya, ke rumahnya Rasul itu berdempetan dengan dinding masjid. Jadi dengan masjid, sehingga Rasul bisa mengeluarkan kepalanya ke kamar Sayyidatina Aisyah yang memang berdampingan dengan masjid, dan Sayyidatina Aisyah menyisir rambut beliau sampai menyisir rambut beliau. Ketika seorang sedang beriktikaf keluar masjid untuk buang hajat misalnya ya, maka saat kembali dia harus mengawali lagi niatnya. Maka saat kembali lagi ke tempatnya i'tikaf, dia harus mengawali lagi niatnya. Kecuali sebelumnya sudah berniat i'tikaf untuk 10 hari misalnya ya. Misalnya dia berniat i'tikaf untuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau dia keluar dari masjid itu untuk memenuhi hajatnya, misalnya buang air besar, buang air kecil misalnya ya, maka itu
tidak membatalkan niat intikaf yang terus-menerus selama 10 hari itu. Tapi sekalipun demikian, yang lebih utama tetap memperbaharui niat intikafnya kembali. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.